Pada tahun 1995, Presiden RI kedua Soeharto mengambil risiko untuk melawat ke Bosnia-Herzegovina. Saat itu, Bosnia-Herzegovina berada di tengah gemuruh perang. Negara di semenanjung Balkan itu dihantam konflik saudara yang memakan ribuan korban jiwa selama 3 tahun. Perang itu melibatkan etnis-etnis Bosnia-Herzegovina yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Pada Maret 1995, Presiden Soeharto bersama rombongannya tiba di Eropa. Mereka sempat singgah di Zagreb, Kroasia, dan bertemu langsung dengan Presiden negara itu, Franjo Tuđman. Soeharto dalam kunjungannya ini dikawal oleh Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden, Safri Samsudin, dan Komandan Detasemen Pengawal Pribadi Presiden, Unggul K. Yudhoyono. Di Kroasia, rombongan Indonesia mendapat kabar tentang pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB, Yasushi Akasi, ditembak jatuh pada 11 Maret 1995 saat terbang ke Bosnia. Namun kabar ini tidak menciutkan nyali Soeharto. Pada 13 Maret 1995, Pak Harto pamit kepada Presiden Kroasia sebelum terbang ke Bosnia menggunakan pesawat sewaan buatan Rusia yang disewa oleh PBB. Sebelum pesawat lepas landas, rombongan Indonesia termasuk Soeharto diminta untuk mengisi formulir pernyataan risiko. Formulir tersebut menyatakan bahwa PBB tidak akan bertanggung jawab atas kejadian apapun yang menimpa Soeharto dan rombongan dalam kunjungan tersebut. Penerbangan dari Zagreb ke Sarajevo memakan waktu 1,5 jam. Ketika rombongan diminta untuk bersiap mengenakan rompi dan helm pengaman, Pak Harto terlihat tetap tenang di kursinya. Safri Samsudin saat itu duduk di depan Pak Harto sambil membawa helm dan rompi. Ia bermaksud supaya sang presiden meminta kedua pengaman tersebut untuk dikenakan. Namun, Pak Harto justru memberinya instruksi yang aneh. Nanti helmnya dimasukkan ke Museum Purnabakti, seru presiden kepada Safri. Hal ini tertulis dalam kisah kunjungannya yang ditulis langsung oleh Safri dalam buku Pak Harto di Untold Story. Pak Harto juga enggan memakai rompi anti peluru seberat 12 kg seperti rombongan lainnya. Safri, rompi itu kamu bawa saja, kamu cangking saja, pinta Pak Harto. Safri pun mengiyakan. Pak Harto pada akhirnya mendarat hanya mengenakan jas dan kopiah. Setelah melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang penuh dengan penembak jitu dari kedua pihak yang bertikai, Soeharto tiba di istana kepresidenan Bosnia. Safri menggambarkan keadaan di sana sangat memprihatinkan. Bahkan mereka tidak memiliki persediaan air bersih di istana. Kedatangan rombongan Indonesia disambut hangat oleh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic. Selama berada di istana kepresidenan, Safri mengaku merasa khawatir, terutama setelah ia mendengar suara tembakan proyektil meriam yang hanya berjarak 3 km dari lokasi mereka. Ia pun bertanya kepada Presiden Soeharto, mengapa beliau bisa dengan berani mempertaruhkan nyawa dengan mengunjungi negara yang tengah berperang secara langsung. Kita ini tidak punya uang, Saf. Kita ini pemimpin negara non-blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah. Kita tidak bisa membantu dengan uang. Ya kita datang saja, kita tengok. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang. Moralnya naik dan mereka menjadi tambah semangat. Demikian jawab Pak Harto kala itu. Jawaban Presiden Soeharto pun membuat Safri tenang. Ia merasa terkesima dengan ketenangan Presiden Soeharto. Momen keberanian Presiden Indonesia masuk ke medan perang juga terulang di era Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memang bukan berlatar belakang militer seperti Soeharto. Namun keberaniannya masuk ke Ukraina di tengah situasi perang patut diacungkan jempol. Ia bahkan tidak pergi sendirian.
tetapi membawa serta ibu negara Iriana Jokowi. Lantas, mengapa Ibu Iriana ikut dibawa sertakan? Inilah yang menjadi pembeda antara Soeharto dan Jokowi. Jika Soeharto tidak membawa ibu negara, Ibu Tin ke Bosnia, Jokowi malah membawa Ibu Iriana ke Ukraina. Ada 3 makna atau alasan ibu negara Iriana Joko Widodo ikut dalam kunjungan bersejarah ke Ukraina. Pertama, ini merupakan simbol diplomasi damai atau soft diplomacy dari Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa Indonesia beretikat baik dengan simbol mengajak istri atau ibu negara. Sisi keibuan atau sisi kewanitaan ibu negara identik dengan makna damai, lembut, dan anti kekerasan. Apalagi Indonesia juga membawa bantuan kemanusiaan yang dibawa serta dalam rangkaian kereta api. Makna yang kedua, Presiden Jokowi menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dukungan nyata harus diwujudkan dalam bentuk keberanian bertindak. Presiden Jokowi sangat berani karena mengajak Ibu Iriana memasuki suatu negara yang dilanda perang. Risikonya sangat tinggi, tetapi Jokowi berani mengambil risiko itu. Makna ketiga, Iriana adalah sumber kekuatan dan kemantapan hati seorang presiden dalam melangkah. Dalam terminologi Jawa, istri disebut garwa, si garaning nyawa atau separuh nyawa. Maka wajib diajak sebagai sumber kekuatan presiden. Untuk itulah keberanian Ibu Iriana melebihi Ibu Tin Soeharto pada saat kunjungan Soeharto ke Bosnia tahun 1995. Iriana berhasil mencetak sejarah sebagai ibu negara pertama dari Indonesia yang ikut ke medan perang. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya Bu ya? Obat-obatan sedikit. Obat-obatan. Ya, sama-sama. Ampun, Bang, ampun. Ini, ampun.